Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sejatinya kita di dunia ini adalah sebagai hamba. Hamba dari Tuhan kita, yaitu Tuhan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk memberikan yang terbaik kepada tuannya, senantiasa memberikan atau mengucapkan nama-nama yang baik, pujian-pujian yang baik, maupun memberikan persembahan yang luar biasa kepada Tuhannya. Dalam kaitannya kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk doa dan segala keutamaannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan bentuk wujud keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Tuhan yang dapat mengabulkan segala bentuk permintaan dan juga permohonan manusia. Seperti yang kita tahu dalam Quran surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah tempat meminta dan hanya kepadamu lah tempat memohon segala pertolongan. Jadi perlu kita pahami bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat di mana kita berhak untuk meminta segala sesuatu dan kita berhak untuk memohon sesuatu hanya kepadanya saja. Kita tidak diperkenankan untuk memohon kepada selainnya karena itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Yang mana kesyirikan juga akan mengantarkan kezaliman dan kezaliman akan mengantarkan ke neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa manusia itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan tatkala Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Itu membuktikan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa atau memohon hanya kepadanya saja. Kemudian di ayat selanjutnya, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong atau yang enggan untuk berdoa kepadaku atau kepada Allah itu sama seperti dia adalah orang-orang yang sombong. Layaknya seperti seorang manusia yang merasa dirinya hidup mandiri, bisa melakukan apapun semuanya sendiri tanpa bergantung oleh orang lain. Itu sama halnya seperti orang yang sombong. Dia merasa serba bisa dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia masih bisa memanjatkan atau memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, Allah benar-benar sangat memuji dan sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berdoa maupun memohon segala hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, Allah juga akan membenci atau mengecam orang-orang yang tidak mau atau enggan berdoa kepadanya. Dan bahkan sampai dianggap sebagai hambanya yang sombong. Semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menyampaikan doa ataupun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya doa kita senantiasa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
ada beberapa waktu di mana doa itu dikabulkan, atau waktu-waktu yang mustajabah. Waktu di mana Allah akan mendengar doa dan harapan kita dan akan dengan mudah mengabulkan permohonan kita. Yang pertama adalah ketika pertengahan antara adzan dan iqamah. Jadi di antara waktu adzan dan iqamah, waktu jeda tersebut, kita bisa manfaatkannya untuk melantunkan doa kita. Apapun yang kita hajatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang lain contohnya seperti ketika hari Jumat. Kemudian waktu ketika dalam suasana yang genting, seperti ketika hujan. Kemudian hari Arafah. Kemudian waktu-waktu ketika sholat fardu, seperti ketika ruku ataupun ketika sujud. Dan masih banyak lagi waktu-waktu mustajabah yang insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua adalah hendaknya kita memohon kepada Allah dalam keadaan suci. Suci dari hadas maupun dari najis secara fisik, maupun suci secara pikiran dan hati kita. Kita sama-sama meniatkan hati dan pikiran kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berdoa untuk sesuatu hal yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga adalah hendaknya kita tidak mengucapkan jika engkau menghendaki ya Allah. Karena itu seakan-akan kita seperti memaksakan kehendak kita atau doa kita untuk segera dikabulkan. Kita yakin saja, kita panjatkan doa kita sebaik mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Insya Allah pasti Allah akan mendengarkan doa kita. Jadi tidak perlu kita memaksakan, atau istilah Jawanya itu gerusa-gerusu seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah hendaknya kita membaca atau mengucapkan atau melantunkan kalimat-kalimat pujian ataupun pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, pasti mereka akan selalu memuji-muji terlebih dahulu orang tuanya, membesarkan hati orang tuanya, membuat mereka luluh hatinya sehingga mereka mau mengabulkan permintaan anak-anak tersebut. Begitu pula dengan Allah. Alangkah baiknya, alangkah pantasnya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca doa Al-Fatihah, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengagungkan dan memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita bisa melanjutkan dengan memohon apa yang kita hajatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengabul segala permohonan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita harus yakin juga bahwasanya Allah itu pasti akan mengabulkan dan mendengar permohonan kita semua. Entah permohonan itu akan dikabulkan secara kontan saat itu juga, ataupun mungkin permohonan kita akan digantikan ketika nanti kelak di akhirat, atau bisa juga permohonan kita akan diganti dengan berbagai bentuk yang lain seperti keselamatan di dunia dan akhirat, kesehatan, umur yang barokah, dan lain sebagainya. Jadi janganlah kita merasa, ya Allah, saya sudah memohon yang terbaik kepadamu. Sudah setiap hari, pagi, siang, malam saya memohon kepadamu. Tapi kenapa engkau tidak segera mengabulkan permohonanmu? Karena perlu diketahui, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sama seperti meremehkan atau menganggap bahwa Allah itu tidak bisa mengabulkan doa hambanya. Kita harus memantapkan keyakinan kita bahwasanya Tuhan pasti akan mengabulkan segala permohonan kita,
dalam berbagai bentuk apapun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.